mulai ibadah, kita belajar menyanyi dulu seperti lagu yang terdapat di buku HKBP Sekolah Minggu. Kita mau belajar bernyanyi. Ayo semua mendengar dan diikuti ya gerakan dan lagu dari kakak-kakak, abang-abang guru Sekolah Minggu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami Sekolah Minggu, hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu titah kelima. Kita bersama-sama mengucapkannya. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Pada minggu ini kita akan mendengarkan ayat bulanan pada bulan Juni, dikutip dari kitab Kejadian 12 ayat 2. Kita bersama-sama mengucapkannya. Diikuti inangnya, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 121, Loas Rotu Auda Dana. Yesus Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Allah yang kami sembah dalam nama Putramu Yesus Kristus, kembali kami Bapa mengucap syukur kepadamu buat setiap anugerah yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bersyukur Tuhan masih beserta dengan kami. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Temani dan hadirlah Engkau bersama-sama dengan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ayo sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ayo silakan duduk, lihat ke depan dan perhatikan. Kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat 17. Amang akan membacakan untuk kita ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang masih mengingat tentang Nabi Nuh? Oke, kalau sudah lupa, Amang akan menjelaskan kembali. Nabi Nuh adalah seorang yang taat, seorang yang baik, dan seorang yang patuh terhadap perintah Allah. Dan dia juga adalah seorang yang hidup karib bersama dengan Allah. Pada zamannya adik-adik, dia adalah seorang yang tidak bercela dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Karena pada saat itu manusia hidup dengan serakah, mempergunakan pikiran dan mengikuti keinginan duniawi, keinginan daging mereka, sehingga apa yang mereka inginkan yang membuat mereka senang, mereka akan melakukannya tanpa mengingat bahwa mereka hanya sebatas ciptaan daripada Tuhan yang harus mau bersyukur dan menyerahkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu adik-adik, ketika Allah sudah melihat keserakahan yang dilakukan manusia pada zaman itu, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar yang bisa dihuni oleh banyak orang. Di samping Nuh membawa semua keluarganya, ternyata Allah juga memerintahkan supaya dia membawa ciptaan yang lain sepasang demi sepasang ke dalam bahtera yang tadi. Oleh karena itu, karena Allah sudah murka dan sangat marah kepada manusia karena keserakahan dan kerakusan, Allah mendatangkan air bah untuk memusnahkan semua manusia. Dan perlu kita ingat adik-adik sekolah itu, ketika air bah telah surut, Allah membuat sebuah tanda perjanjian dengan Nuh dan semua ciptaannya, yaitu busur yang ditaruh di awan yang dilambangkan dengan wujud pelangi. Siapa di sini yang mengenal pelangi? Ayo, ada? Oke, pasti banyak yang mengenal pelangi. Pelangi itu sangat indah. Ketika hati yang sedih,
ketika hati yang seorang bersuka cita, tetapi ketika kita melihat pelangi yang nampak di awan akan membuat kita merasa bersuka cita kembali, akan membuat kita merasa senang kembali. Perasaan sedih tadi hilang sekejap dan sukacita yang hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu adik-adik, busur yang telah ditaruh di awan tadi yang kita lihat sebagai wujud daripada pelangi yang kita kenal saat ini merupakan tanda keselamatan dan anugerah Allah kepada manusia. Air bah tidak akan datang kembali, air bah tidak akan datang lagi, tetapi sukacita yang diberikan oleh Allah akan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita lihat daripada pesan dari Allah kepada semua ciptaannya, bahwa mencintai dan melestarikan semua ciptaannya adalah pekerjaan daripada kita manusia, merawat mereka semua ciptaan Allah, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, binatang, bahkan kita harus menyayangi seluruh ciptaan Allah, yaitu dengan sesama kita juga. Oke adik-adik, itu yang harus kita lakukan, karena kita dipesankan untuk saling mengasihi. Mari kita mencontoh dan meniru perilaku yang ada di dalam diri Nabi Nuh. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Bapa mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu yang telah mengajari kami dan menuntun kami supaya kami boleh lebih mencintai dan menyayangi semua ciptaan-Mu yang ada di dunia ini. Tanda busur sebagai wujud pelangi yang kami kenal pada saat ini menjadi bukti nyata bahwa kasih-Mu sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi adik-adik kami sekolah minggu supaya senantiasa Engkau melawat dan merawat mereka, menjadikan mereka menjadi anak-anak terang yang berguna bagi dunia ini. Terlebih mau mereka lebih taat kepada orang tua bahkan saudara-saudarinya. Kami berdoa untuk semua yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, Engkau yang beserta dengan mereka. Dosa yang telah kami berbuat, ampunilah ya Tuhan, supaya tidak terhalang kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan bernyanyi buku Endes Sekolah Minggu HKBP nomor 172 ayat 4. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.